dari komika Mongol Stress seputaran Mongol katanya pernah ikut penyembahan setan, ya, dan yang membuat saya ingin memberi masukan kepada Mongol atau kepada siapapun, sekaligus mengajak kita untuk saling belajar saja, saling mengingatkan, melengkapi tentang istilah gereja setan ini. Sebelumnya saya sudah live, tapi secara spesifik hari ini sesuai dengan judul video ini, sesuai dengan thumbnailnya, bahwa ini masukan kepada Mongol Stress supaya sebaiknya Mongol tidak usah lagi kalau bersaksi sebagai masukan saja, tak usah pakai istilah gereja setan. Kalau dulu Mongol pernah menyembah setan di satu tempat dengan satu ritual dan Mongol menyebutnya itu gereja, menurut saya kurang tepat, tidak pas, ya, karena beberapa alasan. Yang pertama, faktor. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang Pendeta Melatok yang berbicara bahwa dia memberikan nasihat kepada Bang Mongol Stress, ya. Ngapain sih kalau kamu kesaksian itu jangan disebut gereja setan, ya. Jadi dia marah, Bapak Ibu. Pendeta Melatok ini marah karena Bang Mongol berbicara tentang kesaksian dia karena dia pernah bekas gereja setan. Jadi saya di sini, Bapak Ibu, mengomentarinya, ya. Saya bukan kenal Bang Mongol, ya, tetapi saya harus mengomentari ini, ya. Sebenarnya Bang Mongol ini, Bapak Ibu, bukan sesuka hatinya untuk menyebutkan gereja setan, Bapak Ibu. Tetapi Bang Mongol ini terperangkap oleh gereja setan, Bapak Ibu. Karena semua orang, Bapak Ibu, sudah mengenal gereja setan, Bapak Ibu. Jadi Pendeta Melatok ini saya tidak tahu apa dia seorang pendeta atau memang sedang apologet, ya, seorang apologet, ya. Saya lihat memang dia punya gereja, ya. Tapi gereja setan ini, yang Church of Satanic, ya, Bapak Ibu, itu pusatnya itu di luar negeri, Bapak Ibu, ya. Searching aja di YouTube banyak itu, Bapak Ibu, ya. Gak usah saya bagi tahu, ya. Dan pusatnya di Indonesia itu, Bapak Ibu, di Manado, ya. Karena hati-hati dengan Manado, Bapak Ibu, karena sana banyak gereja setan, ya. Dan ya sudah ada di Jakarta, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya, Bapak Ibu, kenapa iblis memakai gereja setan dengan nama gereja? Ya Alkitab kan sudah jelas sebenarnya. Tapi karena Pendeta Melatok tidak mengerti firman Tuhan, dia komplain, ya. Mari kita baca dulu masuk ke firman Tuhan, Bapak Ibu, ya, supaya mantap. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Berarti, Bapak Ibu, setan akan duduk di bait Allah rupanya. Kenapa iblis memakai gereja? Ini adalah permainan setan, Bapak Ibu. Kenapa ini permainan? Supaya saudara terperangkap. Saya akan nanti bagi videonya, Bapak Ibu, ya. Gereja-gereja setan, ya. Ya inilah jadinya manusia yang jadi bingung. Dia kan bentuk gereja, ada ya golongan, ya kan? Orang di sini kan terjebak sebenarnya karena permainan si iblis. Ya, ritualnya yang membedakan. Ya. Kalau di satanik, Bapak Ibu, setan, gereja setan, ritualnya beda. Mereka menyembah si Lucifer, si Dajjal bermata satu itu, Bapak Ibu, ya. Dan ya ritual mereka itu ada juga perjamuan kudus mereka seperti yang ada di karismatik, Bapak Ibu.
Perjamuan kudus mereka ini bukan anggur, tetapi darah. Bukan darah ini, darah yang segar Bapak Ibu, darah anak yang masih bayi Bapak Ibu ya. Makanya kalau di luar negeri dengan di Manado disahkan aborsi ya, karena ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sana itu dilegalkan aborsi ya. Legalkan aborsi karena ya duit ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah perjamuan kudus mereka ya. Roti mereka adalah tubuhnya bayi yang diaborsi tadi Bapak Ibu. Darahnya darah bayi tadi. Itu lezat makanan mereka Bapak Ibu. Itu yang membuat mereka itu jadi enak, jadi awet muda kata mereka ya. Jadi sebenarnya yang membingungkan manusia adalah nama. Kenapa saya bilang manusia dibingungkan oleh nama? Nah, karena banyak kali aliran-aliran si setan ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, supaya saudara bisa paham ya, yang pertama itu adalah Church of Satan. Yang pertama adalah Church of Satan Bapak Ibu, gereja setan ya. Yang kedua itu ya Freemason ya. Saudara bisa searching ya, Freemason. Yang ketiga Bapak Ibu, Illuminati. Yang keempat, Halloween. Sebentar lagi kita merayakan Halloween Bapak Ibu ya. Jadi yang membingungkan orang adalah nama-nama ini Bapak Ibu, sehingga orang terperangkap. Sebenarnya sama. Yang mereka, kalau Illuminati sama Freemason itu belum ada di luar negeri, tapi ada artis-artis yang terikut Bapak Ibu ya. Illuminati ini langsung si Lucifer, langsung si Dajjal yang mereka sembah ya. Banyak itu di luar negeri Bapak Ibu ya. Coba searching ya. Jadi iblis akan memakai gereja itu alatnya ya. Karena si Lucifer pun nanti, Dajjal pun Bapak Ibu akan berkuasa di dalam bait Allah. Makanya nanti bangsa Israel ini sebenarnya peribahasa sebenarnya. Kan ada firman Tuhan seperti ini, bahwa bangsa Israel akan terjebak ya. Bangsa Israel ini adalah kita, orang yang percaya sama Tuhan. Jadi nanti si setan atau si Lucifer akan masuk ke gereja ya. Dia akan memberikan banyak mujizat supaya orang pilihan-pilihan ini terjebak ya. Saya akan baca, kita akan bacakan Bapak Ibu supaya saudara percaya, supaya saudara jangan anti sangat kepada apologet atau seorang pendeta yang memberitakan tentang setan Bapak Ibu. Saudara jangan mengejas kami ini hamba setan ya. Saya membicarakan ini supaya saudara tidak terjebak dengan permainan si setan Bapak Ibu. Saya kasihan Bapak Ibu, supaya saudara itu kita berjumpa nanti di surga Bapak Ibu ya. Yeskiel 28 ayat 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi karena setan berbentuk malaikat Bapak Ibu, bisa dia masuk kemana-mana ke tubuh saudara ya. Jadi iblis itu memakai manusia itu supaya manusia-manusia lainnya terperangkap Bapak Ibu. Jadi makanya nanti si Lucifer akan meninggikan hati, I am the Lord. Ya kan? Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Daniel 11 ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati
ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Wahyu 13 ayat 5-7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan mengkemak kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi Bapak Ibu, makanya nanti si setan akan memilih 1 orang manusia Bapak Ibu untuk mengubah waktu, mengubah hukum. Ya. Jadi ada kabar-kabarnya Bapak Ibu, Obama ini salah satu untuk meneruskan misinya si setan Bapak Ibu ya. Karena Obama berhasil mengubah waktu. Mengubah waktu contoh seperti ini ya kan. Dulunya masak pakai kayu. Sekarang kan udah simple Bapak Ibu ya kan. Masak nggak pakai kayu lagi ya. Udah pakai listrik sekarang ya. Dan makanan ya serba cepat, ala cepat. Saudara nggak usah capek-capek lagi. Saudara tinggal panaskan nasi, udah lengkap situ nasinya, lauknya sudah lengkap Bapak Ibu. Tinggal kita panaskan, udah kita tunggu 15 menit, masak semuanya Bapak Ibu. Karena serba cepat. Tetapi akibatnya apa Bapak Ibu? Makanan serba cepat itu banyak penyakit ya. Saya sudah pernah makan itu Bapak Ibu, waktu saya pergi ke ada kawan saya polisi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pergi ke sana, jadi udah time-nya break ya. Tin, mau nggak cobain makanan ini? Makanan apa ini? Udahlah, coba aja lah. Jadi ada 2 pilihan, ada daging, ada rasa daging, ada rasa ikan Bapak Ibu ya. Jadi ini semuanya lengkap Bapak Ibu, ada rasanya. Ya gimana rasanya ya? Saya sudah pernah rasakan ya. Ya lumayan aja Bapak Ibu. Nasi ya dengan daging ya, tinggal dipanaskan aja 15 menit dah semakan. Gimana rasanya? Enak. Ya enak-enakan lah gitu. Kenapa udah lapar ya kan? Haleluya lah, haleluya ya kan. Jadi makanya Bapak Ibu, si setan akan memilih 1 orang untuk menjalankan misinya Bapak Ibu, dan dia akan memakai nama gereja supaya orang terjebak permainannya Bapak Ibu ya. Jadi Obama udah 2 waktu dia jadi presiden, udah 2 yang diubah dia ya. Makanya kalau misalnya jenis dia yang menghalalkan juga kan. Makanya saya bilang dia akan membuat peraturan-peraturan yang aneh-aneh Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kepada Pak Pendeta Melatok ya, jangan sibuk mengurusi yang lain-lain lah dulu ya. Belajar Alkitab dulu sungguh-sungguh ya, supaya mengerti. Yang seperti ini kan jadi saya tidak tahu lagi mengatakannya ya. Masa perkara ini saja tidak tahu kan, bagaimana dengan yang lain ya. Mungkin kalau Bapak di pihaknya ganti ganti suasana lah dulu, jadi Melatok menjadi Bamongol. Pasti kalau saudara bersaksi pastilah bercerita ya, saya ini dari dulu mantannya gereja setan, pastilah berbicara seperti itu Bapak Ibu. Gak mungkin lah saya bersaksi tapi tidak menyebutkan namanya apa yang saya udah kena ya kan.
nggak nyambung pula nanti Bapak Ibu ya. Jadi Bang Mongol, oke, saya lihat kok nggak ada yang salah ya, nggak usah lah yang aneh-aneh Pak Melatok ya, kasihan saya ya. Jadi sampai di sini lah dulu pembahasan saya ya. Kalau saudara berpengalaman dengan setan, dengan Tuhan, bisalah mengomentari tentang setan ya, bisa membuat YouTube tentang setan supaya nyambung. Ini nggak pernah pengalaman, nggak tahu tentang setan, jadi aneh jadinya ya kan, nggak nyambung ya. Jadi setan itu Bapak Ibu ya nyata-nyata memang ada Bapak Ibu, nyata dia ada. Makanya manusia bisa bingung Bapak Ibu. Kenapa bisa bingung? Karena banyak nama-namanya setan dibuat. Ada yang namanya konti, ada namanya ini apa namanya, pocong ya, dan lain-lain. Ini adalah permainan si setan sebenarnya ya, supaya saudara terperangkap dengannya. Karena itu saya mengajak saudara yang menonton channel saya ini supaya saudara tidak terperangkap oleh permainannya si setan ya. Karena itu percayalah kepada Tuhan, milikilah iman di dalam Yesus Kristus ya, supaya saudara menang atas setan Bapak Ibu, supaya kita nanti berjumpa di Yerusalem yang baru. Salam jumpa, Tuhan berkati. I'm the only girl to go into masonry. If a man can do it, so can I. For the first time, we've been given access inside this highly secretive society to find out the truth behind the intrigue. We have nothing to hide that's sinister. We're not trying to take over the world, despite all these conspiracy theorists. The Freemasons are a secretive society that practice rituals in a temple and promote brotherly love. Although they have always been associated with men, we've gained access to the 2 female Freemason groups in the UK, the Order of Women Freemasons and the Honourable Fraternity of Ancient Freemasons. This looks like any other Unbowed and unfettered, high arcane doctrines, born of fearful minds in darkened times. Let us embrace the Luciferian impulse to eat of the tree of knowledge and dissipate our blissful and comforting delusions of hope. Let us demand that individuals be judged for their concrete actions, not their fealty to arbitrary social norms and illusory categorization. Lo vi a él, un ángel enorme con 7 alas. A él organizar el ejército de los hijos de Lucifer. ¿Y el ejército qué finalidad tendría como ejército? Enfrentarnos. ¿A quién? A la Gran Ramera. A la Gran Ramera, a la Iglesia Católica. Tenemos este hombre ante ti. Luciferina, Víctor Damián.